Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Berjumpa lagi di channel Teknisi Kampung. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Oke, terima kasih atas dukungannya. Dan selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sehat, Pak. Alhamdulillah, kalau begitu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama menggunakan kelas virtual. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah, kami siap, Pak. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi mata pelajaran fikih kelas 7, yakni tentang Toharoh. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Bab 1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan, melalui pengenalan alat-alat bersuci. Sebelum ke materi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang, bagi manusia dan ekosistem lainnya. 2. Membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, melalui penggunaan air untuk bersuci, dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. 3. Meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. 4. Memahami air sebagai alat bersuci. 5. Memproyeksikan metode berpikir analogis, atau kias, untuk menentukan benda-benda selain air, sebagai alat bersuci. 6. Mendemonstrasikan berpikir analogis atau kias, sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air, sebagai alat bersuci. Nah, itulah tadi anak-anak, tujuan dari pembelajaran materi Toharoh ini. Semoga dapat kalian pahami. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan pertama, yakni bersuci. 1. Pengertian bersuci. Tahukah kita, bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan Toharoh. Menurut arti bahasanya, bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata, seperti kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata, sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fikih, Toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. 2. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci, dan istilah yang kedua yakni membersihkan diri. Ayo anak-anak, kita cermati persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri berikut. Bersuci. Membersihkan diri. Unsur-unsurnya. Di dalam bersuci, menyertakan niat. Sementara membersihkan diri tidak menyertakan niat. Di dalam bersuci maupun membersihkan diri, sama-sama bertujuan untuk membersihkan. Dalam bersuci, tata caranya diatur oleh syariat Islam, melalui ketentuan fikih. Sementara, dalam membersihkan diri tidak ada ketentuan tentang tata caranya dalam syariat Islam. Baik di dalam bersuci maupun membersihkan diri, sama-sama mengikuti pola hidup sehat. 3. Persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi kita sebagai pelaku, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali, karena dirasakan rasa panas akibat terkena terik matahari masih terasa, dan banyak debu yang masih menempel. Sedangkan bersuci dan tata caranya, harus mengacu dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan lebih mendalam, dan terperinci oleh ulama-ulama fikih. 4. Tujuan membersihkan diri dan bersuci. Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri untuk membersihkan kotoran yang melekat, dan mengikuti pola hidup sehat. Bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat, yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika pelakunya tidak dalam keadaan suci. Meskipun demikian, tanpa menjadi tujuan, bersuci dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya bersih dari kotoran, dan berpola hidup sehat. Kesimpulannya adalah, bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, akan tetapi membersihkan diri, belum tentu termasuk bagian dari bersuci. 5. Dasar hukum bersuci. Ayo kita baca,
Cermati dengan seksama, dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran di samping ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 108. Ayat-ayat Al-Quran tersebut memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah menemukan kesamaan kandungan. Lalu, bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan seksama, maka kita akan menemukan kedua ayat tersebut berisikan tentang perintah bersuci secara umum. Namun, ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya, yakni memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Seperti binatang, yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Nah, anak-anak, sudah pahamkah kita sekarang? Insya Allah, sekarang kami sudah paham Pak. Alhamdulillah, kalau begitu. Baiklah anak-anak, kita cukupkan dulu untuk pelajaran kelas virtual kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini, dapat kita terapkan, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Insya Allah, Pak. Baiklah, Pak akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.